Kita ada pada hari kedua di tahun ini dan akan menjalani hari-hari kita sepanjang tahun ini. Tentu ada banyak kita yang mempunyai perencanaan. Kita sudah berpikir apa yang akan kita buat, apa yang akan kita capai, apa yang kita akan raih di tahun yang baru. Mungkin menyangkut pendidikan kita, pekerjaan kita, karir kita, hidup pribadi kita, keluarga kita, juga pelayanan kita. Itu tentu baik, tapi sebelum kita melakukan semua itu, hari ini kita akan diberikan firman Tuhan dengan tema jangan mengejar hal besar dan ajaib. Jangan mengejar hal besar dan ajaib. Nasihat ini berasal dari Mazmur 131 ayat 1. Bunyinya begini. Nyanyian siarah Daud. Tuhan, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Nyanyian siarah Daud. Ini berarti Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dan dalam Mazmur ini Daud bukan bicara tentang Tuhan, tapi dia bicara dengan Tuhan. Tuhan, lalu kata-katanya, Tuhan, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Karena ini ungkapan yang diberikan pada Tuhan, kita boleh yakin bahwa Daud sedang jujur. Karena mana mungkin orang bisa berbohong di hadapan Allah yang Maha Tahu. Di depan manusia orang bisa bohong. Tapi di depan Tuhan yang Maha Tahu, mana mungkin seorang anak manusia bisa mengatakan sesuatu yang tidak benar tanpa diketahui oleh Tuhan. Maka ketika dia bilang, Tuhan, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, maka itu benar. Tuhan, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu ajaib bagiku, itu benar. Karena tidak ada manusia bisa berbohong kepada Tuhan. Nah, sebelum kita membahas bagian ini, saya ingin jelaskan dari sisi terjemahan. Di sini kan dia bilang, aku tidak mengejar. Kata mengejar ini bahasa Ibraninya adalah halak, yang secara harfiah artinya berjalan. Aku tidak berjalan. Misalnya dalam terjemahan lama dibilang tiada aku berjalan. Lalu di dalam terjemahan yang lain MILT, aku tidak berjalan dalam perkara yang besar. Berjalan di sini memang bisa dipahami seperti terjemahan Alkitab kita, yaitu mengejar. Tapi juga bisa dipahami sebagai tidak berjalan, atau artinya tidak peduli atau tidak memfokuskan diri atau tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang terlalu besar. Makanya dalam terjemahan Today's English Version dikatakan I am not concerned. Aku tidak concern, aku tidak peduli pada hal-hal yang besar. Atau Contemporary English Version, I don't waste my time on impossible scheme. Aku tidak menyia-nyiakan waktuku untuk hal-hal yang mustahil, impossible. Ya, jadi itu maksudnya berjalan. Lalu ada kata-kata ajaib, hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Kata ajaib ini dari bahasa Ibrani pala secara harfiah itu tinggi. Jadi terlalu ajaib itu terlalu tinggi. Makanya King James itu mengatakan or in things to hide for me. Hal-hal yang terlalu tinggi bagiku, dan ini menunjukkan pada hal-hal yang sukar dicapai atau hal-hal yang mustahil dicapai. Ya. Terjemahan Indonesia sehari-hari bilang begini.
Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu sulit bagiku. Terlalu sulit. Atau seperti contemporary English version tadi menggunakan kata impossible. Ya. Sehingga dari sisi terjemahan, kalau diterjemahkan lurus secara harfiah, maka kira-kira bunyi ayat ini berkata, aku tidak berjalan pada hal-hal yang terlalu besar atau pada hal-hal yang terlalu tinggi bagiku. Maksudnya adalah aku tidak akan mengejar, aku tidak akan memfokuskan diriku, aku tidak akan menghabiskan seluruh waktuku untuk mencapai hal-hal yang terlalu sulit atau bahkan hal-hal yang terlalu mustahil untuk aku capai atau aku dapatkan. Ini maksud ayat ini. Jadi nasihat di tahun yang baru adalah jangan mengejar hal yang terlalu besar. Jangan mengejar hal yang terlalu tinggi. Jangan mengejar hal yang mustahil kita dapatkan. Mendengar ini rasanya aneh nasihat ini. Saya sendiri waktu baca Mazmur ini juga rasanya aneh. Bukankah pada kebiasaannya kita diberikan motivasi bahwa kita harus melakukan perkara-perkara besar. Kita harus memikirkan perkara-perkara besar. Berusaha mencapai hal-hal yang besar, tinggi. Bahkan yang mustahil sekalipun menjadi tidak mustahil. Selain itu, apakah salah kalau dalam hidup kita berusaha mencapai hal-hal yang besar, hal-hal yang tinggi, hal-hal yang ajaib? Kalau saudara kepengen usaha saudara tambah maju di tahun yang baru, mungkin sekarang mempunyai unit usaha 1, lalu saudara berharap bahwa di tahun 2022 ini usahanya dari 1 unit menjadi 20 unit. Apakah itu salah? Ataukah dari sisi pendidikan, saudara mungkin berpikir bahwa saudara harus menyelesaikan pendidikan sampai level yang tertinggi kalau perlu di luar negeri. Apakah itu salah? Saya sendiri mempunyai kerinduan yang sangat besar membuka gereja-gereja cabang di kota-kota besar di Indonesia. Itu terlalu besar, terlalu tinggi. Tapi apakah ini salah? Saya mempunyai mimpi seperti yang kita sedang kerjakan di Bioba untuk membuat semacam Timor Center, mengumpulkan anak-anak dari segala macam sudut Pulau Timor ini, dikasih tinggal di sana, dikasih makan, dikasih asrama, sekolah, pendidikan rohani yang baik. Supaya jangan dimanfaatkan oleh sebagian orang, ngambil memanfaatkan kebodohan dan kemiskinan anak-anak kita, bawa ke Jawa, pulang beberapa saat sudah jadi mualaf semua. Kenapa kita tidak memikirkan? Dan itu pikiran yang terlalu besar dan terlalu tinggi. Apakah ini salah? Saya mempunyai mimpi pada waktu saya pelayanan beberapa tahun yang lalu ke Hong Kong. Bagaimana banyak orang Indonesia yang tidak percaya Yesus, TKI, TKW bekerja begitu banyak di sana. Dan saya mendengar bagaimana gereja-gereja berlomba-lomba memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya. Pada hari Minggu semacam ini di Victoria Park di Hong Kong, begitu banyak itu tempat kumpulnya orang Indonesia, mencari ribuan orang Indonesia ada di Victoria Park. Dan penginjil-penginjil boleh jalan satu-satu menginjil. Dan saya punya mimpi, mungkinkah atau bisakah satu hari nanti gereja kita mengirimkan misionaris ke sana untuk beritakan Injil kepada para TKW, TKI yang ribuan orang itu ada di sana. Banyak di antara mereka pergi bekerja di sana, tidak percaya Yesus. Beberapa tahun pulang, mereka telah dibaptis dan percaya kepada Yesus. Itu hal yang besar, itu hal yang tinggi. Tapi berdasarkan Mazmur kita ini, apakah itu menjadi salah?
Kalau saudara buka Facebook atau WA sekarang, saudara ada lihat di bawah tulisan tuh metaverse. Saudara mengerti apa itu metaverse? Sekarang kita ini hidup ini ada di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Sekarang berhadap-hadapan begini, kita dunia nyata. Tapi saudara yang sedang mengikuti kebaktian online ini sedang berada dalam dunia maya. Kita dengan Google, kita bisa lihat segala macam tempat. Maka itu dunia maya. Tapi dunia maya beda dengan dunia nyata. Tapi metaverse akan membuat dunia nyata dan dunia maya itu bergabung. Maka sekarang saudara bisa mau melihat kira-kira kota Paris itu seperti apa. Tinggal buka Google saja, lihat Paris. Tapi yang Paris yang saudara lihat hanya sebatas di HP saudara. Tapi saudara tidak merasa berada di Paris. Saudara tetap ada di Oebobo. Di sebelah kali. Tapi melihat menara Pisa di Paris. Tapi metaverse akan membuat saudara tetap di Oebobo. Tapi betul-betul merasa sedang ada di Paris. Itu dunia metaverse. Menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia maya. Maka orang sudah menjual tanah di dunia maya. Beli tanah. Sebuah kapal mewah itu sudah dibeli. Dan siap membawa saudara semua pergi berlayar kemana saja. Tapi bayar. Ini akan menjadi teknologi yang baru. Beberapa generasi akan datang. Setelah memikirkan ini. Saya mau beli tanah. Tapi tanah virtual. Tanah di dunia maya, sekaligus membikin gereja di dunia metaverse. Belum ada orang bikin begitu. Sehingga pada waktu kita mencapai dunia metaverse, gereja metaverse sudah ada. Oh, ini terlalu besar, terlalu ajaib, terlalu tinggi. Tapi berdasarkan Mazmur kita, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Kalau begitu, semua mimpi kita, semua pikiran kita, rencana kita yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, apakah harus dibuang? Masalahnya, Mazmur ini mengatakan seperti itu. Jadi bagaimana? Mantan dosen saya mengatakan, jikalau hidup itu pikirkan hal-hal yang besar. Jikalau tidak, mati jadi tuyul. Belajar berpikir hal-hal yang besar. Bermimpi besar. Bahkan dari SD kita sudah diajarkan, gantungkanlah mimpimu setinggi langit. Gantungkan mimpimu setinggi langit. Tapi Daud bilang, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu tinggi bagiku. Jadi bagaimana? Nah, kalau begitu, ayat ini tidak sesederhana yang kita kira. Maka hari ini saya mengajak kita belajar hal ini. Kita mau belajar beberapa hal. Pertama, apa yang dimaksudkan dengan hal-hal besar dan ajaib atau tinggi di sini? Saya mau bahas ini dalam dua bagian kecil. Pertama, ini tidak menunjuk pada seadanya hal-hal besar atau hal-hal ajaib atau hal-hal yang tinggi. Dan karena ini tidak menunjuk pada seadanya hal besar, ajaib, tinggi, maka sebenarnya ya bukanlah mutlak sebuah kesalahan jikalau orang mau mengejar hal besar, hal ajaib, hal tinggi di dalam hidup kita. Seperti menginginkan usaha yang maju, pendidikan yang sangat tinggi, karir yang makin melejit, pelayanan yang makin besar. Itu tidak mutlak salah. Bahkan Yesus sendiri pernah berkata pada murid-muridnya, para rasul, bahwa mereka, para rasul, bahkan akan melakukan hal yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Misalnya Yohanes 14 ayat 12. Kata Yesus ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku,
Dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Berarti Tuhan Yesus juga bilang murid-murid akan melakukan perkara yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Pekerjaan apa yang lebih besar dari Yesus yang lakukan? Banyak orang atau banyak pengkhotbah menafsirkan ini bicara mujizat-mujizat. Tapi menurut saya tidak. Kalau soal mujizat, tidak ada yang bisa lawan Yesus. Tidak ada. Di dalam perjanjian lama, tidak semua nabi pernah bikin mujizat membangkitkan orang mati. Elia bangkitkan orang mati. Elisa membangkitkan orang mati. Satu-satu. Tapi bagaimana Yesus membangkitkan sekian banyak orang mati. Ya, dan Yesus juga berkata bahwa perbuatan-perbuatannya yang tidak seperti yang dilakukan oleh orang manapun. Itu di dalam Yohanes 15 ayat 24. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan di sini bukan mujizat. Terus apa? Pekerjaan besar apa yang para rasul akan lakukan yang lebih dari Yesus? Kelihatannya ini merujuk kepada hasil-hasil pelayanan. Kalau bicara hasil pelayanan, maka rasul-rasul memang lebih hebat dari Yesus. Lebih besar dari Yesus. Kenapa? Yesus 3 tahun melayani. Berapa banyak orang bertobat? Memang pernah ada 5.000 orang ikut makan roti dan ikan. Tapi mereka hadir di situ belum tentu semua orang bertobat. Bahkan ada banyak orang yang motivasinya salah. Sehingga Yesus bilang, kamu mengikuti aku karena roti itu. Tapi Petrus 1 kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Bayangkan. Yesus pun tidak pernah khotbah 1 kali lalu ribuan orang bertobat. Seperti itu. Dan dibaptis. Rasul-rasul gereja mula-mula memberitakan Injil. 5.000 orang bertobat. Ini lebih hebat dari Yesus. Itu yang Yesus maksudkan. Bahwa para rasul akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari Yesus. Nah, kalau Yesus sudah ngomong begini, apakah salah kalau para murid lalu berpikir hal besar? Berpikir hal tinggi bahwa mereka akan melakukan hal yang lebih besar dari Yesus? Tentu tidak salah. Jadi kata-kata dalam Mazmur 131, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, hal-hal yang terlalu ajaib bagiku, sepertinya tidak relevan dengan pelayanan murid-murid. Lebih menyolok lagi, Mazmur ini kan ditulis oleh Daud. Aku tidak mengejar hal besar, aku tidak mengejar hal ajaib, tidak mengejar hal tinggi. Tapi bukankah di dalam hidup Daud sendiri ada terlalu banyak hal besar yang dia lakukan, yang dia capai? Misalnya, dia biasa menghajar bahkan membunuh singa, beruang yang hendak memangsa domba-dombanya. Lihat 1 Samuel 17. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya. Bayangkan, biasanya manusia dikejar singa. Ini ada manusia kejar singa. Ya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Kira-kira ini hal besar ajaib tidak? Ini besar dan ajaib. Tapi Daud ternyata melakukannya. Berdasarkan pengalaman menghajar singa dan beruang, membunuh singa dan beruang, Daud lalu menjadikan itu sebagai dasar. Dasar untuk apa? Untuk menghadapi Goliat, si raksasa itu, yang perkasa itu. Perhatikan ayat 36 dan seterusnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, Goliat itu maksudnya, dia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu.
Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambillah sebuah batu di dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban batu. Dia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambil pedangnya, dihunus dari sarungnya, menghabisi dia, dipancunglah kepalanya dengan pedang. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka menghabisi atau mengalahkan satu pasukan Filistin hanya dengan satu anak kecil seperti Daud dan batu dari sungai. Bukankah itu terlalu ajaib, terlalu besar? Tapi ternyata itu dilakukan oleh Daud. Dan sebenarnya kita bisa melihat ada banyak perkara yang ajaib, yang besar, yang tinggi yang dicapai oleh Daud. Dia berhasil memimpin pasukan-pasukan Israel mengalahkan musuh-musuhnya. Sampai orang berkata Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Itu terlalu besar bagi seorang Daud. Terlalu ajaib, terlalu tinggi. Kalau begitu, hal besar, hal ajaib, hal tinggi itu bukan hal yang asing bagi Daud. Dia sudah biasa dengan itu. Kalau memang dia sudah biasa dengan itu, bagaimana dalam Mazmur 131 dia bilang, aku tidak mengejar hal yang terlalu besar dan terlalu ajaib bagiku. Tidak mungkin Daud bertentangan dengan diri sendiri. Kalau begitu, memikirkan hal besar dan tinggi, merencanakan hal besar dan tinggi, hendak mencapai hal yang ajaib, tidak selamanya salah. Tidak selamanya salah. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan hal besar, ajaib, tinggi ini? Yang kedua, ini menunjuk pada hal-hal besar dan ajaib atau tinggi yang dikejar untuk kebesaran diri sendiri. Ini seperti yang dikatakan Yeremia kepada Baruk di dalam Yeremia 45 ayat yang ke-5. Masakan engkau mencari hal-hal besar bagimu sendiri? Ini menjadi tekanannya. Bukan mencari hal-hal besar, tapi mencari hal-hal besar bagimu sendiri. Kelihatannya itu yang dimaksudkan oleh Daud. Dan ini kita bisa lihat dari konteks Mazmur 131. Sekarang lihat seluruh ayat 1 dari Mazmur 131. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Saudara lihat ayat ini. Di bagian bawah, aku tidak mengejar hal-hal terlalu besar, terlalu ajaib bagiku. Tapi di atas ada dua kata penting. Tinggi hati dan sombong. Itu berhubungan. Jadi maksudnya adalah, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, terlalu ajaib bagiku, yang bisa bikin aku tinggi hati, yang bisa bikin aku sombong. Ini yang dimaksudkan. Ya. Jadi sebenarnya mengejar hal besar tidak salah. Tapi mengejar hal besar untuk kebesaran diri sehingga akhirnya membuat kamu tinggi hati dan sombong, itu yang dilarang. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan hal-hal besar, tinggi, ajaib di sini adalah hal-hal besar yang dapat menjadi dasar bagi kita untuk meninggikan diri dan menyombongkan diri di hadapan sesama kita. Hal-hal besar seperti inilah yang harus dihindari. Jangan kejar hal besar dan ajaib.
Jangan kejar hal besar dan ajaib untuk dirimu sendiri. Jangan kejar hal besar dan ajaib yang bisa bikin kamu tinggi hati dan sombong. Daud memang pernah menghajar, membunuh singa dan beruang. Tapi itu dilakukan bukan untuk kebesaran diri sendiri. Dan pada akhirnya itu tidak menjadi dasar bagi dia untuk tinggi hati dan sombong. Dia memang pernah membunuh Goliat, tapi itu tidak dilakukannya demi kebesaran diri sendiri. Lalu menjadi dasar untuk tinggi hati dan sombong. Dia maju dalam peperangan dan mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Tapi itu tidak dilakukannya demi dirinya sendiri. Bahkan dia akhirnya mencapai puncak tertinggi karirnya dengan menjadi raja Israel. Tapi itu tidak dikejar untuk dirinya sendiri. Dan pada akhirnya menjadi alasan untuk tinggi hati dan sombong. Di sini kita bisa melihat bahwa hal menginginkan hal besar, mengejar hal besar, merindukan hal-hal ajaib tidak salah. Tergantung motivasi. Ya, apakah hal-hal besar dan tinggi itu menjadi alasan saudara tinggi hati dan sombong? Itu menentukan. Ini salah satu alasan. Nanti alasan lain akan saya paparkan, ya. Jikalau saya menginginkan agar usaha saya di tahun 2022 bertambah maju, sehingga saya mempunyai uang yang banyak, menjadi kaya, supaya orang menghargai saya, supaya orang memuji saya, dan pada akhirnya saya menjadi tinggi hati, sombong dengan kekayaan dan kemajuan itu. Lalu saya memandang rendah orang lain yang tidak sesukses, sekaya saya. Maka nasihat Daud ini, atau ungkapan Daud ini cocok buat kita. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar dan terlalu ajaib bagiku. Jikalau saya menginginkan mencapai tingkat pendidikan tertinggi, kalau perlu doktor di luar negeri, jebolan Cambridge University misalnya, supaya orang lain memandang saya sebagai orang pintar, orang hebat, orang berprestasi, dan itu menjadi alasan bagi saya tinggi hati dan membuat saya menjadi sombong dan memandang rendah semua orang yang bukan doktor atau yang hanya dokter lokal saja. Maka nasihat atau kata-kata Daud relevan. Aku tidak mengejar hal-hal besar, ajaib bagiku. Jikalau saya berusaha supaya karir saya mencapai tingkat yang tertinggi, naik pangkat, naik jabatan, supaya orang bisa lihat saya sebagai manusia sukses, dan saya menjadi tinggi hati dan sombong, ayat ini relevan bagi kita. Dan seperti saya katakan, jikalau saya tadi bermimpi untuk bisa punya gereja di kota ini, kota ini, kota itu, untuk apa? Jikalau saya melakukannya supaya orang lain bisa mengakui bahwa Ezra Suru adalah pendeta besar, pendeta sukses, dan lalu saya menjadi tinggi hati, lalu menjadi memandang dengan sombong, menganggap pendeta lain tidak ada apa-apanya, pendeta lain levelnya di bawah saya, maka kata-kata Daud ini relevan bagi saya. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jadi di sini motivasi itu yang menentukan benar atau tidaknya kita mengejar hal-hal besar, tinggi, dan ajaib. Ingat, motivasi penting. Hal yang baik yang diperintahkan Tuhan sekalipun, kalau itu dilakukan tapi motivasinya salah, itu malah menjadi dosa. Beribadah itu baik, beribadah itu harus. Tapi kalau motivasi dalam beribadah menjadi salah, misalnya hanya karena kebiasaan, hanya menemani pacar datang gereja,
Sebenarnya saudara tidak mau datang gereja, tapi karena pacar mau gereja, lalu saudara menemani pacarmu ke gereja. Atau dulu ada, waktu saya sekolah, saya nggak tahu sekarang masih ada tidak, tapi waktu saya sekolah ada laporan mingguan. Guru agama memeriksa, kamu kebaktian tidak, jam berapa, pengkhotbahnya siapa, ringkasan khotbahnya apa. Jadi ada banyak siswa yang datang gereja supaya bisa bikin laporan. Ada orang yang kebaktian dengan motivasi-motivasi. Berbakti itu baik, tapi begitu motivasinya salah, berbakti dengan motivasi salah, jadi dosa. Memberikan persembahan itu baik dan harus. Tapi kalau berikan persembahan, motivasinya salah. Misalnya supaya dipuji orang, atau supaya diberkati Tuhan. Kita kasih 100.000, Tuhan kasih balas 1 juta. Kita kasih 1 juta, Tuhan balas 10 juta. Atau memberi persembahan karena sungkan. Semua orang memberi, hanya saya tidak, sungkan. Lalu memberi. Maka itu memberi dengan motivasi salah. Maka memberi seharusnya baik, motivasinya salah, jadi dosa. Melayani itu baik, harus. Tapi melayani dengan motivasi yang salah. Untuk cari nama, untuk cari uang, untuk cari popularitas, maka melayani itu menjadi dosa. Membikin konten rohani di YouTube itu juga baik. Tapi kalau di pikiran YouTubers itu hanya subscribe dan duit, motivasinya salah. Maka biarpun kontennya rohani, itu bisa menjadi dosa. Saya tidak menyalahkan orang yang mencari duit dari YouTube. Yang saya tekankan, kalau hanya itu motivasinya, maka itu menjadi sesuatu yang salah. Bikin status Facebook lalu menginformasikan pelayanan dan segala macam kegiatan itu juga baik. Tapi lihat motivasinya. Misalnya saya mau taruh, tanggal sekian saya khotbah di Surabaya, tanggal sekian di Jakarta, tanggal sekian di Pontianak, tanggal sekian di Timur Leste, tanggal sekian di ini. Tujuannya atau motivasinya supaya orang-orang di sana tahu dan bisa ikut, itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu semacam pengumuman, lihat loh, saya ini hebat, sebentar hari ini, bahkan hari ini saja, paginya saya khotbah di Hong Kong, siangnya sudah khotbah di Jakarta, besok paginya sudah khotbah di Amsterdam. Wah, taruh semua jadwal. Motivasinya apa? Itu bisa baik. Tapi kalau motivasinya supaya dilihat orang dan orang mengagumi lalu menjadi kesempatan tinggi hati dan sombong, itu jadi dosa. Karena itu, silakan pikir apa saja untuk tahun baru ini. Rancang apa saja untuk tahun baru ini. Yang besar-besar juga tidak apa-apa. Tapi pikirkan motivasinya. Untuk apa? Untuk kebesaran diri sendiri yang akhirnya menjadi dasar bagi tinggi hati dan kesombongan, maka itulah yang Daud katakan, aku tidak mengejar hal yang terlalu besar dan terlalu ajaib bagiku. Semua yang sudah bikin rencana, selidiki hati dengan motivasi. Tidak terkecuali saya, semua kita. Sekarang yang kedua, mengapa tidak boleh mengejar hal besar dan ajaib atau tinggi seperti itu? Mengapa tidak boleh kejar yang begitu? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa hal-hal ajaib besar tinggi ini adalah hal-hal besar ajaib untuk kebesaran diri menjadi dasar sombong tinggi hati. Kenapa yang begitu tidak boleh dikejar? Pertama, karena Tuhan sangat tidak suka atau benci orang tinggi hati dan sombong. Tuhan benci orang manusia seperti itu. Bahwa Tuhan benci, tidak suka orang sombong, tinggi hati, itu banyak ayat menyatakan begitu. Saya kasih beberapa saja,
Tapi yang pertama ini saudara perhatikan baik-baik. Amsal 6, 16, 17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Jadi ada 6. Bahkan 7 perkara kekejian baginya. Jadi total semua 7. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah. 3, 4, 5, 6, 7 itu di ayat selanjutnya. Tapi saudara perhatikan ini. 6 perkara dibenci Tuhan, 7 perkara menjadi kekejian. Ranking 1 apa? Sombong. Berarti kesombongan itu adalah dosa ranking 1 yang dibenci Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 5, saya berikan terjemahan Indonesia sehari-harinya saja. Saudara semuanya harus merendahkan diri dan saling melayani dengan rendah hati. Sebab dalam Alkitab tertulis begini, Allah menentang orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang sombong. Ayub 22 ayat 29. Karena Allah merendahkan orang-orang yang angkuh. Allah tidak suka, Tuhan benci orang-orang sombong, tinggi hati. Gambaran dari Alkitab yang sangat menyolok tentang ini. Kalau saya disuruh memikirkan apakah atau adakah manusia sombong di Alkitab? Siapa manusia paling sombong di dalam Alkitab? Mungkin kita bisa catat cukup banyak. Tapi bagi saya yang menyolok itu adalah Raja Babel, Nebukadnezar. Dia menyolok dalam kesombongannya. Dia tidak seperti Daud yang mengatakan, aku tidak mengejar hal-hal terlalu besar dan terlalu ajaib bagiku. Justru yang dikatakan dan dilakukan oleh Nebukadnezar, seperti Yesaya 14 ayat 13-14. Dia bilang begini, aku hendak naik ke langit. Tinggi ya. Aku hendak naik ke langit. Ini maksudnya bukan sungguh-sungguh naik pesawat atau naik Apollo, bukan. Ini bahasa puisi. Jadi naik ke langit artinya mau naik mencapai tinggi sekali hidupnya. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Dan yang lebih celaka, hendak menyamai yang maha tinggi. Kalau begitu, Nebukadnezar ini tidak seperti Daud. Nebukadnezar ini mengejar hal-hal yang terlalu besar, hal-hal yang terlalu ajaib, hal-hal yang terlalu tinggi bagi dia. Dan seperti yang saya jelaskan, itu mengakibatkan kesombongan. Dan betul sekali, begitu Nebukadnezar sudah menginginkan hal-hal yang terlalu besar ini, akibatnya dia menjadi sombong. Dalam Daniel 4 ayat 30, berkatalah raja, itu Nebukadnezar, bukankah ini Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi dimulai dengan mengejar hal yang besar, tinggi dan ajaib, akhirnya jadi sombong, jadi tinggi hati. Tuhan benci manusia semacam ini. Lihat apa akibatnya yang Tuhan lakukan kepada Nebukadnezar. Daniel 5, 20-21. Perhatikan ya. Tetapi ketika ia, Nebukadnezar, menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, sombong, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan kemuliaan diambil daripadanya. Dia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberi makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Dalam Daniel 4 ayat 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dia dihalau di antara manusia, makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, kukunya seperti kuku burung. Jadi kira-kira Nebukadnezar itu modelnya kayak begini. Ini betul-betul terjadi. Ini salah satu jenis penyakit jiwa. Ya,
Penyakit jiwa ini namanya bontropi. Dan penyakit jiwa inilah membuat orang merasa dan hidup seperti binatang. Maka makan rumput, hatinya seperti hati binatang. Bayangkan raja yang menginginkan hal yang besar, ajaib tinggi. Aku hendak mencapai langit, mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang. Tiba-tiba Tuhan turunkan dia level binatang. Itulah yang terjadi dengan manusia sombong. Tadi kita lihat kesombongannya dibahas dalam Yesaya pasal 14. Tapi lihatlah tindakan Allah di dalam Yesaya 14 untuk dia. Wah, Yesaya 14 mulai ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Bintang timur ini bahasa Latinnya Lucifer. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Lucifer. Gara-gara ini banyak penafsir bilang Lucifer itu ini setan. Padahal salah, ini bukan setan, ini Lucifer itu bukan setan. Lucifer ini Raja Babel, Nebukadnezar. Ini Yesaya 14 konteksnya begitu. Jadi Lucifer atau bintang timur di sini, Yesaya 14, itu Raja Babel. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Lucifer, Nebukadnezar, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian. Oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu, anak cicitnya. Demikian firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa. Dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikian firman Tuhan semesta alam. Itulah tindakan Allah bagi orang sombong. Jadi kalau orang mulai memikirkan hal besar, tinggi, ajaib, untuk kebesaran diri, lalu mau jadi sombong, jangan. Kenapa? Tuhan benci orang sombong. Jangan sampai Tuhan lempar kau dari langit, turun ke dunia binatang. Semua kita harus introspeksi sikap kita, kata-kata kita, hati kita. Apakah ada benih-benih kesombongan di dalam diri kita? Kalau ada, basmi segera. Jangan membiarkan Tuhan membasmi kita. Tapi kita membasmi benih kesombongan itu di dalam diri kita. Saya kira semua pernah nonton film Titanic. Ya, April 1912 dalam pelayaran perdana tabrak gunung es lalu habis. Itu kapal terbesar pada masa itu. Banyak diketahui umum bahwa dia tenggelam karena tabrak gunung es. Tapi analisa-analisa yang banyak menyangkali itu. Kekuatannya Titanic tidak akan hancur hanya dengan menabrak gunung es. Ada banyak hal yang terjadi. Sebelum pelayaran itu sudah terjadi kebakaran kecil. Tapi karena biaya yang sudah dikeluarkan sudah sangat besar, tiket sudah dijual, kapal-kapal yang lain orang sudah batalkan perjalanan, semua naik di Titanic. Batu bara dari seluruh kapal yang lain sudah dibeli untuk bahan bakar di atas Titanic. Akan rugi besar kalau hanya kebakaran kecil, pelayaran dibatalkan. Dan yang celakanya adalah begitu tabrakan dengan gunung es, justru bagian yang terbakar itulah yang kena. Kenapa mereka tidak bisa mendeteksi gunung es sejak awal? Karena apa? Anehnya dalam perjalanan seperti itu bukan seperti di film yang ada teropongnya. Tidak ada teropong dalam perjalanan itu. Kenapa? Sebenarnya teropong itu ada, tapi terkunci di dalam satu box yang tidak bisa dibuka. Kenapa? Karena yang pegang kunci itu adalah David Blair. Dia yang pegang kunci untuk teleskop itu, untuk lihat teropong itu, untuk lihat jauh ke depan. Tapi entah apa yang terjadi.
3 jam sebelum keberangkatan, dia digantikan. Akhirnya dia turun dari kapal, diganti oleh orang lain, tapi dia lupa kasih kunci. Kapal sudah jalan, baru mereka sadar. David Blair belum serahkan kunci teropong. Maka sepanjang pelayaran mereka tidak pakai teropong. Begitu tabrakan dengan gunung es, yang ditabrak justru bagian yang sedang terbakar. Habislah. Padahal pembuatnya mengatakan Tuhan pun tidak bisa tenggelamkan kapal ini. Kesombongan manusia pada akhirnya dihajar oleh Allah. Jadi jangan kejar hal-hal besar, ajaib, tinggi untuk menjadi dasar bagi kesombonganmu. Kenapa? Tuhan benci orang sombong. Kedua adalah karena Tuhan sudah memberikan kepada kita masing-masing orang bagiannya sendiri-sendiri. Setiap orang itu sudah ada bagiannya. Jikalau Tuhan memang punya rencana untuk kita masing-masing dan seluruh hidup kita seperti doktrin providence of God, masing-masing orang sudah ada bagiannya sendiri. Ambil contoh. Musa itu punya kakak namanya Harun. Musa ini orang yang tidak terlalu pintar bicara. Tapi Harun itu justru yang jago bicara. Tapi ternyata untuk mengeluarkan Israel dari Mesir, Tuhan tidak pakai Harun yang kakak dan pintar bicara. Tuhan justru pakai Musa, si adik yang tidak pandai bicara. Justru Harun abangnya yang pintar bicara, jadi orang kedua, jadi wakil. Coba lihat Keluaran 7 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Menjadi Allah ini maksudnya menjadi orang yang memimpin atau mengontrol atau melawan Firaun. Harun abangmu akan menjadi nabimu. Kenapa nabi? Nabi itu kan penyambung lidah, yang juru bicara. Jadi Musa itu yang nomor 1. Padahal Musa anak kedua. Musa anak ketiga. Adik, paling adik. Tapi dia jadi nomor 1. Lalu kakak, abangnya Harun, justru jadi nomor 2, hanya pendamping. Ayat 2. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan padamu. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun. Supaya dibiarkannya orang Israel pergi dari negerinya. Jadi Tuhan kepada Musa. Baru Musa kepada Harun. Baru Harun kepada Firaun. Tuhan sudah atur bagian masing-masing. Dari 12 suku Israel yang menurunkan raja-raja, Tuhan sudah tetapkan. Itu Yehuda. Suku lain tidak bisa jadi raja. Harus Yehuda. Tapi bagaimana dengan Saul? Dia dari suku Benyamin, yaitu karena hajaran Tuhan saja. Karena Israel menuntut punya raja, padahal Tuhan belum kasih raja. Tapi selanjutnya Daud, suku Yehuda, keturunan Daud. Sampai Yesus juga suku Yehuda. Maka Yesus dikenal sebagai singa dari Yehuda. Yang menurunkan raja-raja Tuhan tetapkan suku Yehuda. Tapi yang akan melayani sebagai imam besar, keturunan Harun. Tidak boleh yang lain. Dan petugas-petugas di rumah ibadah, pelayan di Israel, suku Lewi. Tuhan tetapkan. Jangan kacaukan ini. Tuhan sudah menetapkan bagian masing-masing. Dalam perjanjian baru, semua orang percaya diberi karunia, bukan? Karunia roh. Kepada yang seorang roh memberi karunia ini untuk mengajar, untuk ini. Masing-masing orang sudah diberikan karunia masing-masing. Nah, maka sebenarnya untuk hidup kita masing-masing, Tuhan juga sudah punya rencana dan ketetapannya sendiri-sendiri. Jika Tuhan sudah menetapkan kepada kita masing-masing bagiannya sendiri, maka tentu adalah salah seorang berusaha mengejar hal-hal yang terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu ajaib, padahal Tuhan tidak menetapkan itu bagi dia. Misalnya, contoh tadi kan, Musa. Tuhan sudah tetapkan.
Musa nomor 1. Harun itu kakak, tapi jadi di bawah. Tapi pernah terjadi sebuah masalah di mana kakaknya Musa, Harun dan Miriam menjadi iri hati kepada Musa, lalu menginginkan tempat Musa. Sekarang coba lihat bilangan 12, 1 dan 2. Miriam dan Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang dia telah mengambil seorang perempuan Kus. Jadi Musa memang ada salah. Tapi kesalahan Musa ini dijadikan alasan bagi Miriam dan Harun. Bilang apa? Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga dia berfirman? Tuhan sudah menetapkan. Dari Tuhan ke Musa. Dari Musa baru ke kalian. Tapi rupanya Harun dan Miriam mengejar hal yang terlalu besar yang Tuhan tidak berikan kepada mereka. Mereka mengejar posisi Musa. Akibatnya apa? Lihat ayat 9 dan 10. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, Miriam dan Harun. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik ke atas, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatlah bahwa dia kena kusta. Tuhan hukum Miriam kusta. Tapi aneh, Harun tidak kena kusta. Itu menjadi pertanyaan, kenapa dua orang ini mau memberontak, tapi hanya satu yang kena kusta, satu tidak? Ini hanya bisa dijawab dari struktur di dalam bahasa aslinya. Dari struktur bahasa asli itu menunjukkan bahwa Harun ini hanya ikut-ikutan. Provokatornya itu adalah Miriam. Itulah sebabnya Miriam dikasih kusta. Harun tidak. Tapi Tuhan tetap murka kepada keduanya. Artinya Tuhan sudah menetapkan bagian masing-masing. Musa di sini, Harun di sini, Miriam di sini. Tapi dua orang ini menginginkan hal yang terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu ajaib bagi mereka. Akibatnya Tuhan murka pada mereka. Tuhan menetapkan di dalam agama Israel kuno, yang bisa bikin korban itu hanya imam. Yang bukan imam jangan persembahkan korban. Itu salah. Yang kasih korban hanya imam. Tapi saudara, Saul ini bukan imam. Mau maju perang ini kan harus ada korban yang diberikan. Begitu Saul tunggu Samuel belum datang. Samuel adalah imam yang harus punya hak bikin korban. Samuel tidak datang-datang. Apa yang dilakukan oleh Saul? 1 Samuel 13, 9-12. Sebab itu Saul berkata, bawa kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ini Saul kurang ajar. Ini bukan bagian dia. Tapi dia lakukan. Baru saja dia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Para orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Saudara lihat, mempersembahkan korban itu bukan bagian Saul. Tuhan tetapkan itu imam dan itu Samuel. Tapi rupanya Saul menginginkan hal yang terlalu besar yang Tuhan tidak berikan untuk dia. Apa yang terjadi? Ayat 13-14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hatinya. Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Saul digantikan dengan Daud. Kenapa? Karena Saul menginginkan hal besar yang bukan Tuhan tujukan.
kepada dia. Di masa yang kemudian hal yang sama terjadi pada Raja Uzia. Ya, Raja Uzia. Perhatikan 2 Tawarik. Setelah ia menjadi kuat, Uzia menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati. Nah ini masalahnya di sini. Dia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Dia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dia tidak punya hak, raja tidak punya hak untuk ini. Tapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanya imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan Tuhan Allah karena hal itu." Uzia tidak punya hak, tapi dia menginginkan hal yang terlalu besar yang Tuhan tidak berikan kepada dia. Akibatnya apa? Perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya dia sakit kusta padanya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan dia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, dia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Nah, jadi raja tidak boleh mengambil tugas imam. Sebaliknya imam juga tidak boleh mengambil tugas raja. Tapi 2 raja ini kurang ajar. Saul dan Uzia ngambil tugas imam. Mereka menginginkan hal yang terlalu besar bagi mereka. Tapi di antara Saul dan Uzia, di tengah-tengahnya ada Daud. Dan Daud tidak seperti Saul, tidak seperti Uzia. Seperti kata Spurgeon, sebagai orang awam, dia tidak memaksakan dirinya menjadi imam seperti yang dilakukan Saul sebelumnya dan seperti yang dilakukan Uzia setelahnya. Jadi benar yang Daud bilang, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, hal-hal yang terlalu tinggi, terlalu ajaib bagiku. Sekarang saudara lihat, begitu Tuhan sudah ganti Saul dengan Daud. Daud diurapi atas perintah Tuhan melalui Samuel, urapi jadi raja. Tapi begitu Daud diurapi jadi raja, Saul belum lengser. Saul masih di atas tahta. Padahal dengan diurapi jadi raja, tahta itu hak Daud. Tapi sekarang masih ditempati Saul. Lalu kalau saudara lihat ceritanya, apakah setelah diurapi jadi raja, tiba-tiba Daud langsung menempati tahta? Tidak. Tuhan mengatur jalannya, ketemu Daud. Begitu ketemu Saul, begitu Saul sakit, Daud yang dipanggil tukang main kecapi. Lalu Daud akhirnya apa? Menjadi pembantu Saul. Main-main kecapi. Kalau datang kegilaan Saul, Daud sedang main kecapi, dia tombak dia. Daud mengalir terus. Jadi pembantu. Ya belakangan jadi menantunya Saul. Disuruh pergi perang, dia perang. Kenapa Daud tidak bergerak secepat mungkin ambil tahtanya Saul? Itu bukan tipe Daud. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Jikalau tahta itu memang Tuhan berikan kepadaku, itu akan datang padaku tepat waktunya. Aku tidak perlu mengejar hal-hal yang terlalu besar, terlalu ajaib, terlalu tinggi itu. Dalam Cambridge, dikatakan begini, Cambridge Bible for School and College. Pemazmur adalah Daud, pemazmur telah mendidik dirinya sendiri untuk meninggalkan rencana ambisius yang tidak praktis dan menerima peran yang tidak penting. Ditabiskan, diurapi jadi raja, tapi tugasnya tugas bawahan. Dia tekun di situ tanpa mengejar hal-hal besar.
tinggi, ajaib. Tuhan berikan masing-masing karunia, bukan? Seperti tadi saya singgung. Tapi dalam 1 Petrus 4 ayat 10 diberikan perintah, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh. Jadi lakukan sesuai karuniamu. Kalau belum temukan karuniamu, usaha cari temukan. Tapi jangan menginginkan karunia orang lain yang Tuhan tidak beri bagimu. Itu terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu ajaib. Saya ini diberi karunia untuk berkhotbah dan mengajar. Tapi karunia penglihatan tidak. Karunia bikin mujizat tidak. Pernah satu ketika dalam pelayanan saya menginginkan hal yang terlalu besar itu. Lalu rindu supaya kalau saya berdoa bisa lihat-lihat, oh ini jam tangan, ini yang hilang, ini. Oh ini ada di atas. Ada batu di sebelah, ini jam tangan di sebelah. Tapi ada tikus lewat. Wih, rasanya wow, ya kan? Ya, apalagi kalau bayangkan kalau habis saya berkhotbah, datang sembuh dalam nama Yesus, berjalanlah. Tiba-tiba jalan, wow, besar. Maka saya mulai menginginkan hal-hal yang terlalu besar itu. Sampai saya doa puasa, supaya bisa dapat karunia itu. Puasa hari ke-17 batal, karena hampir mati. Habis itu ulang lagi, selesai 1 bulan. Saudara mungkin puasa 3 hari, saya 1 bulan. Dan setelah 1 bulan puasa, saya cukup yakin bahwa sekarang saya berdoa, pasti akan lihat. Tapi begitu berdoa, gelap. Tapi mungkin penglihatan tidak, tapi ada karunia kesembuhan. Pergi orang sakit, dalam nama Yesus sembuh. Pulang begini dapat kabar, Bapak disuruh mati. Saya sadar, itu bukan karunia saya. Saya telah mengejar hal-hal yang terlalu besar, terlalu tinggi bagiku. Ya, begitu juga hari ini. Banyak orang berlomba-lomba jadi pengkhotbah, jadi pengajar. Baik juga sebenarnya dengan adanya YouTube. Tiba-tiba banyak orang muncul menjadi pengajar, menjadi pengkhotbah. Tapi sebenarnya itu bukan karunia yang Tuhan berikan bagi mereka. Tapi paksa diri. Akibatnya seperti 1 Timotius 1 ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Akibatnya bukan firman Tuhan tersebar, penyesatan yang tersebar. Tuhan menginginkan masing-masing orang melayani sesuai karunia-Nya. Tidak peduli karunia orang lain lebih hebat, karunia orang lain lebih spektakuler, karunia orang lain lebih wow. Kamu layani sesuai karunia. Kalau karuniamu hanya kecil-kecil, rendah-rendah, setialah dalam perkara itu dan tidak usah mengejar hal-hal yang terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu ajaib yang Tuhan tidak berikan kepadamu. Karena itu penting bagi kita untuk menilai diri kita sesuai hikmat yang Tuhan berikan untuk mengerti rencana Tuhan bagi hidup kita, supaya kita tidak mengejar hal-hal yang Tuhan tidak pernah berikan pada kita. Spurgeon bilang begini, adalah baik untuk melatih diri kita pada kesalehan, sehingga kita mengetahui lingkup kita yang sebenarnya, dan dengan rajin menjaganya. Banyak orang karena ingin menjadi besar, telah gagal untuk menjadi baik. Mereka tidak puas menghiasi tempat-tempat rendah yang ditetapkan Tuhan bagi mereka. Dan karena itu mereka bergegas mengejar keagungan dan kekuasaan, dan menemukan kehancuran di tempat di mana mereka mencari kehormatan. Lalu Spurgeon melanjutkan, untuk khusus kata-kata atau hal-hal yang terlalu tinggi bagiku, hal-hal yang tidak mungkin cocok untuk orang lain yang memang lebih tinggi, namun hal itu mungkin sangat cocok untuk kita. Seorang sebaiknya mengetahui ukurannya sendiri, memastikan kemampuannya sendiri. Dia akan menjadi bodoh jika dia membidik apa yang berada di luar jangkauannya, membebani dirinya sendiri, dan dengan demikian melukai dirinya sendiri. Dengan kata lain, sadar diri, tahu diri. Saya sadar diri, tahu diri, bahwa saya ini hamba Tuhan, dan keahlian saya di dalam berkhotbah dan mengajar firman Tuhan. Tapi begitu saya tidak tahu diri, lalu saya pergi lamar jadi caleg. Lalu apa yang saya bawa?
Saya hanya membawa kehancuran pada diri saya di tempat di mana saya kira ada kehormatan. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Seorang menceritakan tentang pendetanya sendiri, gembala sidangnya sendiri. Gembala sidang yang memimpin gereja itu. Tapi tiba-tiba beralih ke politik. Dan akhirnya dia meninggalkan gereja, masuk dunia politik. Dan dia berhasil jadi anggota dewan. Tapi ternyata pada waktu dia jadi anggota dewan, terlilit masalah korupsi. Akhirnya masuk penjara. Setelah masuk penjara, keluar kembali ke gereja itu. Gereja itu tidak menerima gembala ex-napi. Korupsi. Begitu juga sinodenya. Dan akhirnya kerja apa? Jual bakso. Kenapa? Begitu. Dia tidak sadar di mana Tuhan menempatkan dia. Dan dia berusaha mengejar yang terlalu tinggi, terlalu besar. Demi diri sendiri. Akibatnya apa? Dia menemukan kehancuran di tempat di mana dia mencari kehormatan. Masing-masing kita harus sungguh-sungguh menggumuli hal ini dan membuat segala target perencanaan hidup kita di tahun yang baru. Tapi waspada. Pertama, motivasi. Kedua, pikir. Itu sebenarnya bagian Tuhan bagi saya atau tidak? Kalau saudara tahu diri, sadar diri bahwa itu memang bukan, ya jangan kejar. Realistis dengan kata lain. Sekarang terakhir. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Kalau memang mengejar hal yang besar itu belum tentu salah. Tapi mengejar hal yang besar juga bisa salah kalau motivasinya salah. Mengejar hal yang besar itu bisa salah kalau Tuhan memang tidak memberikan itu pada kita. Lalu gimana? Kita harus bersikap. Kita harus bersikap seperti Daud di dalam ayat 2 dan ayat 3 Mazmurnya. Mazmur 131, perhatikan ayat 1-nya. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Lalu bagaimana? Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Jiwa itu bikin diam, bikin tenang. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwa dalam diriku. Anak yang disapi itu anak yang disole. Bahasa Kupang. Coba saudara cari tahu. Sekarang mungkin sapi-sapi begitu tuh tidak familiar lagi dalam keluarga sekarang. Modern. Ya. Tapi begitu anak cerai susu dari orang tua kandung, dikasih ke orang lain tuh disapi. Anak itu pasti menangisnya luar biasa. Tidak tenang. Khusus pada bagian pertama atau hari-hari pertama ketika dia disapi. Sekian lama dia hidup dengan mamanya, diberi minum susu oleh mamanya, tiba saat tertentu dipisahkan dari mamanya. Di orang tua yang memegang dia, mengasuh dia. Dia pasti merengek dan menangis tiada henti. Apa yang terjadi ketika dia sudah menangis merengek tiada henti, tiba-tiba dikembalikan di sebelah ibunya. Sekarang tenanglah jiwaku, ya kan? Nah, sekarang dia bilang apa ya? Ayat 2 tadi, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi, tapi berbaring dekat ibunya. Jadi tadi disapi itu bikin jiwanya tidak tenang, sekarang kembali ke ibunya tenang. Kalau begitu, jangan kejar hal-hal besar, tinggi yang bukan bagianmu. Terus apa yang harus lakukan? Bikin tenang jiwamu, bikin diam jiwamu. Lalu ayat 3, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, artinya bagi kita, tenangkan. Tenangkan diri kita di bawah pengaturan providensi Tuhan bagi hidup kita. Perhatikan kata-kata Henry ini. Dia bersikap rendah hati seperti anak kecil yang baru disapi. Dapat diatur dan diarahkan sama seperti anak itu. Dan jauh dari mengejar perkara-perkara yang tinggi. Dia sepenuhnya tunduk pada pengaturan Allah. Sama seperti anak tunduk pada perintah ibu atau pengasuhnya. Dia jauh dari ingin menguasai kerajaan itu bagi dirinya sendiri.
Meskipun ia diurapi sebagai raja atau menilai diri berdasarkan pengharapan yang akan dicapainya di masa depan. Sama seperti seorang anak dalam gendongan ibunya. Tenang. Ya, dalam hikmat dan bijaksana Tuhan, kita harus membatasi diri dalam hal-hal yang di luar jangkauan kita, yang terlalu besar, terlalu ajaib, terlalu tinggi bagi kita. Dan pada akhirnya kita harus berserah kepada bahwa hal besar itu Tuhan berikan untuk kita. Biarkanlah kita berharap pada Tuhan yang akan membawa hal-hal besar. Dalam hal ini, menurut saya Nabi Amos jadi teladan. Perhatikan Amos 7. Ayat 14-15. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi. Aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Aku ini hanya pemungut buah ara. Aku bukan nabi. Aku tidak pernah mimpi jadi nabi. Aku tidak mengejar terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu ajaib supaya jadi nabi. Tidak, aku sadar diri. Aku ini hanya seorang peternak dan seorang pemungut buah ara. Tapi aku berserah pada Tuhan. Bagaimana rencana Tuhan? Ayat 15. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Aku ini tidak menginginkan, tidak kejar itu. Aku fokus kepada pekerjaanku. Pilih buah ara. Tapi aku berserah pada Tuhan. Ternyata Tuhan punya rencana untuk aku jadi nabi. Dia berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah. Maka sekarang aku jadi nabi. Tapi aku jadi nabi bukan karena aku ambisi jadi nabi. Aku tidak mengejar itu. Aku hanya menenangkan jiwa seperti seorang anak disapi di sebelah ibunya. Aku hanya berharap pada Tuhan. Dan kalau memang Tuhan mau berikan aku nabi, jadi nabi, aku siap. Itu seperti Daud. Mazmur 78, 70-71. Dipilihnya Daud hambanya. Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui. Didatangkannya dia mengembalakan Yakub, umatnya Israel, miliknya sendiri. Jadi Daud juga tidak mimpi aneh-aneh. Tidak ambisi jadi raja. Dia fokus pada kambingnya, pada dombanya, pada urusan pengembalaan. Tapi dia menenangkan jiwanya di hadapan Tuhan. Ternyata dia tidak pernah ambisi jadi raja. Makanya waktu acara pemilihan raja, semua anak-anak Isai ada. Hanya Daud saja yang urus. Semua ikut seleksi siapa jadi raja oleh Samuel. Tapi Daud di mana? Daud tidak ada. Di padang sana, gembalakan kambing domba. Dia betul-betul tidak punya ambisi untuk hal-hal besar. Tapi kalau memang Tuhan yang memanggil dan memilihnya, akhirnya Tuhan bawa dia dari kandang kambing domba kepada tahta Israel. Kalau memang hal itu kehendak Tuhan, jadilah kehendakmu. Kalau begitu, batasi diri pada hal-hal yang kita lakukan, tapi berserah pada Tuhan. Kalau Tuhan memang mau bawa kita untuk hal yang lebih besar, biarlah itu jadi seturut kehendak Tuhan. Dan aku berharap pada Tuhan. Tapi bagiku sendiri, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, terlalu ajaib, terlalu tinggi bagiku. Roma 12 ayat 16. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Tapi apabila hal-hal tinggi itu memang Tuhan tetapkan bagi kita, maka kita berserah dan berharap pada Tuhan. Seperti Mazmur 131 ayat 3. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat memasuki tahun baru dengan sebuah mimpi, semua harapan, semua rencana. Tapi perhatikan ini. Jangan mengejar besar, tinggi, ajaib demi dirimu sendiri. Jangan mengejar semua itu menjadi dasar tinggi hati dan sombong.
Teduhkan diri, tenangkan diri di hadapan Tuhan. Berharap padanya. Jikalau semua hal besar itu memang Tuhan mau beri, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar dan terlalu ajaib bagiku. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita renungkan sejenak firman ini dan masing-masing pikir rencananya. Masing-masing renungkan dan selidiki motivasi kita. Minta hikmat dari Tuhan supaya kita mengerti jalan-jalannya bagi kita. Minta kepekaan dari Tuhan supaya kita sadar diri, tahu diri di mana Tuhan menempatkan kita. Dan tidak menginginkan terlalu besar, tinggi, ajaib bagi kita. Tenangkan jiwamu di hadapan Tuhan. Seperti seorang anak disapi yang berbaring di sisi ibunya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah. Di tiap saat dan kerja, di setiap saat dan tetap kurasa tangannya, tetap kurasa tangannya. Sekali lagi, tenanglah kini hatiku. Saat dan kerja, di setiap saat dan tetap kurasa tangannya, tetap kurasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbing. Tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh, mari setengah suara mengangkat lagu ini sambil membawa seluruh rencana kita di tahun baru. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah. Di tiap saat dan kerja, di setiap saat tetap kurasa tangannya, tetap kurasa
Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku. Hatiku berserah. Pegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tuhan, kami bawa seluruh rencana, seluruh mimpi, seluruh harapan yang mau kami lakukan di tahun yang baru ini ke hadapan Tuhan. Ajar kami tidak mengejar hal yang terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu ajaib. Untuk diri kami sendiri yang pada akhirnya membuat kami menjadi tinggi hati dan sombong. Ajar kami, berikanlah kepada kami kepekaan untuk tahu lingkup di mana Tuhan menempatkan kami dan rencana Tuhan bagi kami. Sehingga kami tidak menginginkan hal-hal yang terlalu besar, tinggi, ajaib di luar yang Tuhan patok buat kami. Tapi ajar kami berserah kepada Tuhan. Bahwa jikalau hal-hal besar, tinggi, ajaib itu memang adalah rencana Tuhan bagi kami. Kami berharap hanya kepada Tuhan. Dan dalam semua ini, biarlah kami menenangkan jiwa kami. Mendiamkan jiwa kami seperti seorang anak yang disapi berbaring di sisi ibunya. Amin.